Selamat siang. Pada saat ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar penyuluhan pertanian. Nah, sebelum masuk ke beberapa materi terkait dengan penyuluhan pertanian, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penyuluhan. Pengertian dari penyuluhan pertanian itu sendiri pada dasarnya, pada awalnya, istilah penyuluhan diturunkan dari kata extension yang dipakai secara meluas di banyak kalangan. Dalam bahasa Indonesia, istilah penyuluhan berasal dari kata dasar suluh yang berarti memberi terang di tengah kegelapan. Nah, menurut beberapa pakar pada kesempatan ini, menurut Mardikanto tahun 1953, penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara berusaha tani demi tercapainya peningkatan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan keluarganya. Nah, dalam arti umum, penyuluhan itu sendiri berarti adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Ini definisi dari Setiana L pada tahun 2005. Nah, dalam definisi yang lain, penyuluhan dapat diartikan atau dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan untuk orang dewasa, dan dalam bukunya A.W. van den Ban dan kawan-kawan tahun 1959 menuliskan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Nah, menurut Van den Ban dan Hawkins di tahun 2003, penyuluhan pertanian juga merupakan bentuk pengaruh sosial yang dilakukan secara sadar. Nah, mengkomunikasikan informasi dengan sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapatan yang wajar dan mengambil keputusan yang tepat, menurut Salmon Padmanagara tahun 1972, menyebutkan bahwa penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah atau non-formal untuk para petani dan keluarganya. Sedangkan menurut Sakarya di tahun 2006, penyuluhan pertanian adalah upaya pemberdayaan petani dan nelayan beserta keluarganya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemandirian agar mereka mau dan mampu, sanggup dan berswadaya untuk memperbaiki atau meningkatkan daya saing usahanya, kesejahteraan sendiri serta masyarakatnya. Sedangkan Departemen Pertanian menyatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non-formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial maupun politik sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai. Di dalam Undang-Undang RI nomor 16 tentang SP3K tahun 2006 disebutkan bahwa sistem penyuluhan pertanian merupakan seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama, pelaku kegiatan pertanian, serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah,
Pengertian tersebut mengandung makna bahwa di dalam proses pembelajaran intern adanya proses-proses lain yang terjadi secara simultan, yaitu dalam proses penyuluhan itu ada proses komunikasi persuasif yang dilakukan oleh penyuluh dalam memfasilitasi sasaran. Dalam hal ini adalah pelaku utama dan pelaku usaha beserta keluarganya guna membantu mencari pemecahan masalah yang berkaitan dengan perbaikan dan pengembangan usaha mereka. Biasanya komunikasi ini sifatnya mengajak dan menyajikan alternatif pemecahan masalah, namun keputusan tetap pada sasaran. Yang kedua, ada proses pemberdayaan. Nah, maknanya adalah memberikan kuasa dan wewenang kepada pelaku utama dan pelaku usaha serta mendudukannya sebagai subjek dalam proses pembangunan pertanian dan bukan sebagai objek. Sehingga setiap orang, pelaku utama dan pelaku usaha baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berpartisipasi, mengakses teknologi, sumber daya, pasar dan modal, dan dapat melakukan kontrol terhadap setiap pengambilan keputusan, dan yang keempat dapat memperoleh manfaat dalam setiap lini proses dan hasil pembangunan pertanian. Proses pertukaran informasi, timbal balik antara penyuluh dan sasaran, antara pelaku utama maupun pelaku usaha. Proses pertukaran informasi timbal balik ini mengenai berbagai alternatif yang dilakukan dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan perbaikan dan pengembangan usahanya. Nah, pendidikan dalam penyuluhan pertanian adalah usaha untuk menghasilkan perubahan-perubahan perilaku manusia yang mencakup perubahan dalam pengetahuan atau hal yang diakui, perubahan dalam keterampilan atau kebiasaan dalam melakukan sesuatu, perubahan dalam sikap mental. Nah, dalam penyuluhan pertanian harus memiliki pengertian yang jelas tentang perubahan perilaku yang harus dihasilkan atau perilaku baru apa. Dalam hal ini mengenai pengetahuan, pengertian, keterampilan, kebiasaan, sikap maupun perasaan, dan tentang apa yang harus dihasilkan. Pengertian tentang bagaimana caranya orang belajar, yaitu bagaimana orang dapat dipengaruhi agar berubah cara berpikir dan bertindaknya. Pengertian yang jelas tentang bagaimana caranya mengajar, yaitu cara mempengaruhi orang lain. Ini mencakup pengetahuan dan keterampilan menggunakan berbagai metode penyuluhan yang paling efektif untuk mengubah perilaku orang-orang tertentu. Nah, dari penjelasan tadi dapat diartikan bahwa penyuluhan itu merupakan suatu proses pembelajaran, proses pertukaran informasi dari penyuluh ke petani, baik laki-laki maupun perempuan, yang bersifat atau memiliki tujuan untuk mengubah perilaku dalam segi pengolahan pertanian sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, meningkatkan potensi diri, dan terlebih dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat apa yang menjadi dari tujuan penyuluhan pertanian. Untuk tujuan jangka pendek adalah menumbuhkan perubahan-perubahan yang lebih terarah pada usaha tani yang meliputi perubahan pengetahuan, kecakapan, sikap, dan tindakan petani beserta keluarganya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan berubahnya perilaku petani dan keluarganya, diharapkan dapat mengelola usaha taninya dengan produktif, efektif, dan efisien. Sedangkan tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan petani yang diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani, perbaikan usaha tani, dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya. Nah, dari pengalaman pembangunan pertanian
Dari pengalaman pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan di Indonesia selama 3 dasawarsa terakhir, itu menunjukkan bahwa untuk mencapai ketiga bentuk perbaikan yang disebutkan tadi, masih memerlukan perbaikan-perbaikan lain yang menyangkut yang pertama perbaikan kelembagaan pertanian. Nah, tujuan dari perbaikan kelembagaan pertanian yaitu agar terjalinnya kerjasama dan kemitraan antar stakeholders. Yang kedua, perbaikan kehidupan masyarakat yang tercermin dalam perbaikan pendapatan, stabilitas keamanan dan politik yang sangat diperlukan bagi terlaksananya pembangunan pertanian yang merupakan subsistem pembangunan masyarakat. Nah, untuk perbaikan kelembagaan pertanian itu sendiri sebenarnya ini ada sangkut pautnya dengan perbaikan kehidupan masyarakat. Nah, dengan terjalinnya kerjasama dan kemitraan antar stakeholder, itu bisa menjadi peluang bagi masyarakat tani untuk memasarkan hasil pertaniannya. Jadi jelas arah pasar, arah penjualan hasil pertaniannya, dan itu bisa kembali menopang perbaikan kehidupan masyarakat dari segi perbaikan pendapatan. Nah, yang berikut adalah perbaikan usaha dan lingkungan hidup demi kelangsungan usaha taninya. Dalam hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan tidak seimbang telah berpengaruh negatif terhadap produktivitas dan pendapatan petani, serta kerusakan lingkungan hidup yang lain yang dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan atau sustainability pembangunan pertanian itu sendiri. Nah, pada perbaikan usaha dan lingkungan hidup ini, berdasarkan pengalaman-pengalaman itu telah ada bukti bahwa penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan itu akan berimbas pada produktivitas hasil maupun produktivitas dari tanah yang diolah. Nah, pada dasarnya penggunaan pupuk pestisida kimia itu apabila sudah berlebihan, otomatis ada respon dari tanah maupun tumbuhan yang hasilnya pada akhirnya tidak memberikan produktivitas yang baik. Nah, seperti contoh tanah garapan yang sudah terbiasa atau ketergantungan dengan pupuk kimia yang awalnya misalnya dosisnya hanya misalnya 10 kg per are. Nah, ketika di masa tanam berikut kesuburan tanah sudah habis, biasanya tanahnya membutuhkan resapan atau nutrisi yang lebih banyak dari sebelumnya, sehingga itu bisa berimbas pada biaya yang dikeluarkan oleh petani dan akan berimbas terhadap keuntungan yang diperoleh petani itu sendiri. Sehingga dibutuhkan perbaikan atau usaha lingkungan hidup atau pertanian berkelanjutan agar usaha tani dapat berlangsung selama mungkin atau berkelanjutan. Nah, prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan biasanya disingkat menjadi SMART. Yang pertama yaitu spesifik atau khusus. Jadi kegiatan penyuluhan pertanian harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Yang kedua, measurable. Ya, prinsip atau tujuannya itu dapat diukur bahwa kegiatan penyuluhan harus mempunyai tujuan akhir yang dapat diukur. Yang ketiga, dapat dikerjakan. Jadi mampu dicapai oleh para peserta atau para petani. Nah, kegiatan penyuluhan itu dia mampu dikerjakan oleh petani dan mempunyai hasil akhir yang bisa diukur. Misalnya, kalau pertanian lebih banyak berbicara tentang produktivitasnya, hasil pertaniannya itu yang bisa terukur. Itu bisa dibandingkan ketika seorang petani telah memperoleh penyuluhan dan dia menerapkan ilmu yang dia peroleh dari penyuluhan, sebisa mungkin hasilnya akan lebih berbeda dari sebelum dia memperoleh ilmu. Dari segi
manajemen biaya usaha taninya, maupun dari segi budidayanya. Nah, yang berikut adalah realistik, bahwa tujuan yang ingin dicapai harus masuk akal dan tidak berlebihan sehingga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta atau petani. Nah, di sini dibutuhkan tujuan yang masuk akal, tidak mengada-ada dan tidak menghayal terlalu tinggi. Jadi ada hitungan-hitungan yang bisa dicapai oleh petani dan disesuaikan dengan kondisi lahan, kebutuhan pupuk, luasan, bahkan kebutuhan harga di pasaran. Jadi semuanya harus realistis, tujuan yang dicapai harus masuk akal, tidak berlebihan. Nah, contohnya misalnya seorang petani padi dalam areal 1 hektar menginginkan hasil yang sama dengan areal yang 1 hektar. Nah, itu sangat tidak masuk akal dan tidak realistis karena dari segi luas lahan saja sudah berbeda, sehingga tujuan dalam penyuluhan pertanian itu harus masuk akal. Yang berikut ada time frame atau memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan. Ini berarti bahwa dalam waktu yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan penyuluhan ini harus dapat dipenuhi oleh setiap peserta atau petani. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan. Nah, disingkat adalah ABCD. Yang pertama, audience. Yang kedua, behavior atau perubahan perilaku yang dikehendaki. Yang ketiga adalah condition. Dan yang keempat adalah degree, derajat kondisi yang akan dicapai. Nah, itu tadi tujuan dari penyuluhan pertanian. Selanjutnya mengenai prinsip penyuluhan pertanian. Nah, prinsip penyuluhan pertanian menurut Matthew bahwa prinsip adalah suatu pertanyaan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Karena itu prinsip berlaku secara umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai hasil pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian, prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Menurut Sukandar, prinsip penyuluhan pertanian banyak sekali jumlahnya. Namun beberapa hal yang penting mengenai prinsip penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut. Penyuluhan pertanian seyogyanya diselenggarakan menurut keadaan yang nyata. Yang berikut, yang kedua, penyuluhan pertanian harus ditujukan kepada kepentingan dan kebutuhan sasaran. Yang ketiga, penyuluhan pertanian ditujukan kepada seluruh anggota keluarga tani. Dan yang keempat, penyuluhan pertanian adalah pendidikan untuk demokrasi. Yang berikut, harus ada kerjasama yang erat antar penyuluh, peneliti, dan lembaga lain yang terkait. Yang berikut lagi, rencana kerja penyuluhan pertanian sebaiknya disusun secara bersama antara petani dan penyuluh. Penyuluhan pertanian bersifat luas dan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan dalam penyuluhan pertanian, yang pertama adalah prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, di mana memberikan kesewenangan kepada kelembagaan penyuluhan pertanian untuk menetapkan sendiri penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai dengan kondisinya masing-masing, dan bahwa kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian didasarkan atas kebutuhan spesifik, lokalitas, serta dalam penyelenggaraan menjadi kewenangan daerah otonomi, yaitu kabupaten kota dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut adalah prinsip kemitra sejajaran. Nah, di sini pada prinsip ini memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan berdasarkan atas kesertaan kedudukan antara penyuluh pertanian, petani, dan keluarganya beserta masyarakat agribisnis. Yang berikut adalah prinsip demokrasi. Nah, di prinsip ini memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian